Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perbandingan sistem hukum dengan berjudul Perbandingan Asas Teritorial dengan Asas Universalitas. Yang satu ada asas teritorial. Asas teritorialitas termuat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Jika rumusan ini dihubungkan dengan uraian di atas, maka akan diperoleh unsur sebagai berikut. Yang satu, Undang-Undang Ketentuan Pidana Indonesia berlaku di wilayah Indonesia. Yang kedua, orang atau pelaku berada di Indonesia. Yang ketiga, suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia. Persamaan dari tiga unsur di atas adalah semuanya di wilayah Indonesia. Jelas bahwa yang diutamakan adalah wilayah, yang berarti mengutamakan asas teritorial. Jadi apabila pencurian dilarang di wilayah Indonesia dan si X yang berada di Indonesia melakukan pencurian di wilayah Indonesia, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 2 KUHP. Salah satu contoh yang terkenal dalam penerapan hukum di Belanda tentang asas teritorial ini adalah bahwa si A yang berada di negeri Jerman melalui perbatasan melemparkan seutas tali yang bersimpul bulatan di ujungnya dan menjerat seekor kuda yang berada di negeri Belanda. Kemudian kuda tersebut ditarik ke wilayah Jerman dengan maksud untuk memilikinya. Dalam hal ini, tindak pidana dianggap telah terjadi di negeri Belanda dan kepada pelakunya berlaku ketentuan pidana Belanda. Yang kedua, ada asas universalitas. Asas universalitas bertumpu pada kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangsa dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimanapun dan terhadap siapapun. Adanya asas ini berlatar belakang pada kepentingan hukum dunia. Negara manapun diberi hak dan wewenang mengikat dan membatasi tingkah laku setiap orang dimanapun keberadaannya, sepanjang perlu untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan warga negara di negara-negara dunia tersebut. Hukum pidana Indonesia dalam batas-batas tertentu juga menganut asas ini, seperti yang tercantum dalam pasal 4, khususnya sepanjang menyangkut mengenai kepentingan bangsa-bangsa Indonesia, kejahatan-kejahatan tertentu yang disebut dalam pasal 4, terutama butir kedua, 3, dan 4, dalam hal menyangkut dan mengenai kepentingan bangsa-bangsa dunia berlaku pula asas universalitas. Dapat pula dikatakan bahwa berlakunya ketentuan pasal 4 dalam hubungannya dengan kepentingan hukum bangsa-bangsa dunia ini adalah fungsi hukum pidana Indonesia dalam ruang lingkup hukum pidana internasional. Jadi ketentuan pasal 4 ini dapat dipandang sebagai ketentuan mengenai asas perlindungan yang sekaligus juga asas universalitas jika pelanggaran yang dilakukan mengenai kepentingan hukum bangsa dan negara Indonesia, misalnya pembajakan pesawat udara Indonesia di wilayah hukum negara manapun juga, atas peristiwa itu berlakunya asas perlindungan dalam arti melindungi kepentingan hukum dalam hal prasarana dan sarana pengangkutan udara Indonesia. Akan tetapi sesungguhnya pelanggaran seperti itu juga dipandang sebagai melanggar kepentingan hukum yang lebih luas, yakni kepentingan hukum bangsa-bangsa dan negara-negara dunia. Tujuan dibentuknya pasal 4, khususnya angka 2, 3, dan 4, dalam kaitannya dengan asas universalitas adalah agar tidak terlepasnya dari tuntutan pidana dan pemidanaan terhadap si pembuat kejahatan-kejahatan yang dimaksud ketika setelah dia berbuat di luar Indonesia, kemudian masuk ke negara Indonesia, sedangkan Indonesia tidak dapat mengekstradisi yang bersangkutan berhubung dengan tidak adanya perjanjian mengenai ekstradisi dengan negara tersebut. Atau menurut hukum negara asing tersebut, perbuatan itu tidak diancam pidana hukum pidana Indonesia berlaku baginya dan dapat dituntut pidana dan pidana berdasarkan hukum pidana Indonesia
tanpa melihat kewarganegaraan si pembuat tersebut. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.